Kramo Subak yang di bawah naungan desa adat Buahan yang dipimpin raja pada waktu itu zaman kerajaan yang memimpin untuk mencari air, membentuk bendungan untuk irigasinya, membentuk bendung untuk membuat terowongan. Selesai terowongannya, selesai bendungannya, tapi airnya kadang-kadang nyampe di pemukiman irigasi karena terowongannya cepat rusak dan bendungan cepat jebol dan rusak, sehingga raja itu memimpin Kramo Subak itu untuk bersembahyang di Pura Pucak Pausan. Di sana Kramo Subak yang dipimpin oleh pungulu-pungulu bersamaan dengan pungulu yang ada di Pura Pucak Pausan untuk meminta supaya dikabulkan bahwa bendungan atau terowongan atau air yang dipakai irigasi untuk persawahan supaya lancar. Dan itu pungulu yang ada di Pura Pucak Pausan atau Perjuru itu memberi sarana yang merupakan jatuh istilahnya, itu berupa katek sate namanya. Katek sate, hanya 3 katek sate. Itu ditanam, ditancapkan di bendungannya. Di yang bendungan sekarang itu yang dinamakan bendungan Buahan gitu. Itu ditancapkan. Kelamaan kemudian harinya ternyata bendungan itu kuat, kokoh sampai sekarang, dan airnya lancar sampai sekarang digunakan oleh Subak yang ada di Buahan. Dan Buahan itu dipimpin juga oleh raja, membentuk karena dulu satu Subak Buahan, sehingga dibentuklah menjadi dikembangkan menjadi 4 tempek. 1 tempek Subak Buahan sebagai induknya, kedua Subak Selat, ketiga Subak Tempek Tengipis, keempat Subak Tempek Susut. Dengan adanya dikabulkan permintaan masyarakat yang dipimpin oleh raja dulu, keselamatannya air atau terowongan atau bendungan, sehingga berjanjilah artinya masyarakat persubaannya itu, organisasi persubahan itu berjanjilah artinya akan membayar kaul setiap 10 tahun dengan hasil bumi dari sawah, hasil bumi dari tegalan diaturkan di sana dengan wadah memakai jelung. Jelung itu merupakan wadah yang besar dari tingkatan namanya wadah itu kan ada wadahnya sok, mungkin banyak yang tahu sok kalau dulu. Setelah sok ada namanya bodag itu lebih besar lagi, lebih tinggi. Setelah di atas bodag itu namanya jelung. Dari versi wadah dari anyaman bambu, jelung yang paling besar. Nyelong ini merupakan bebantanan yang menyangkut wadah yang besar dan isinya semua itu dari hasil pertanian, hasil sawah yang merupakan palawija, pala gantung, dan pala bungkah. Seluruh itu merupakan isi dari isi jelung itu. Dalam prosesi perjalanan jelung itu setelah diisi sarwa bungkah, pala gantung, palawija, semua isi bumi dan yang lain-lainnya itu dipelapas di Jabo Pura Pusah. Setelah
di pelapas, jelung itu menjadi bebantan yang suci, yang bersih. Sudah itu Kramo Subak dan pemangku, pengulu Subak, artinya memohon kepada Ido Betara yang ada di Pusah untuk melinggih di jelung, untuk diarak menuju persembahan atau offering di Pura Pucak Pausan. Setelah itu, sampai di Pura Pucak Pausan, di depan pemenak jelung, di sana di Pura Pucak Pausan, termasuk pengulu-pengulu yang ada di Pura Pucak Pausan, termasuk penjurunya, termasuk kramo yang ada di desa adat Pausan. Itu ada sesajen pemenak. Sebelum sesajen pemenak dilakukan oleh pemangku, penjuru di sana atau pengulu di sana, jelung itu diperiksa. Kalau sudah diperiksa, tujuan untuk diperiksa oleh penjuru atau pengulu yang ada di Pucak Pausan itu, desa Pataman, desa Pausan itu, tujuannya adalah ngecek kelengkapan. Setelah dicek, berarti ini lengkap, baru itu namanya diarak lagi Murwodaksina 3 kali mengelilingi Pura Pucak Pausan. Artinya Murwodaksina itu bahwa jelung itu sudah siap dipersembahkan, itu artinya Murwodaksina. Pican atau rahmat berkah dari Ido Betara, dari suah kebuah kebur diterima oleh masyarakat atau banyak Ido Betara yang akan siap untuk diaturkan di Pura Pucak Pausan. Filosofi yang ada di balik nyelung itu adalah semoga kelanjutannya masyarakat atau organisasi Subak bisa meningkatkan serada baktinya, karena berkah Tuhan, rahmat Tuhan sudah diterima sepenuhnya oleh masyarakat, dan keselamatan air selama-lamanya untuk generasiannya itu.